Halo Brandon. Wes, Oh ya. Oke, oke. Udah siap untuk belajar? udah wes. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat wes. Sehat, Alhamdulillah. Oke. Kemarin terakhir itu kita bahas tentang apa ya? Kemarin Tentang latihan. Ah, ya latihan soal. latihan soal itu ya. Oke, sebentar. Kita lanjutkan. Sebentar, Brandon. Coba Miss lihat dulu untuk latihan soalnya. Kita lanjut ke kemarin kan Miss kasih itu ya, apa barangkali kamu mau mengerjakan dua nomor kayak gitu. Kamu dikerjakan atau ada waktu ngajakan atau enggak? Aku enggak miss. Soalnya banyak tugas di sekolah kemarin. Oh, oke 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 nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau yang kayak gini di sekolahan kamu udah diajarin belum sih, Brandon? Kalau yang kayak nomor 9 kayak gini, nomor 10 diajarin nggak yang bentuknya kayak gini? Udah diajarin apa belum? Belum sih miss. Oh, belum. Atau Oke, udah ya? nanti itu biasanya di awal sih yang di sebelum data kelompok itu kan data tunggal tapi dia punya frekuensi kayak gitu. Ya udah nanti nggak apa-apa. Nanti kalau udah sampai nomor itu. Berarti sekarang nanti bisa ajarin nggak apa-apa itu. Nomor 6 dulu ya. Kemarin kan nomor 5 udah ya? Udah. Kemarin nomor berapa Miss? Kemarin terakhir nomor 5 kan? Nomor 6, Iya, nomor 5 nomor 5 ya? kemarin sih. Iya, sekarang nomor 6 ya. Nomor 6 itu berarti sebelum simpangan baku. Jadi sebelum di akar. Kayak gitu. Ragam itu. Caranya Yes. pakai simpangan baku. Oke, nomor 6 dicari dulu. Ini sebentar tak ngambil buku paket sebentar ya. Oke. Yes, Miss, yang nomor 6 itu cari apa kan? cari ragam. Ragam itu kayak sebelum simpangan baku gitu loh. Udah, Brandon. Jadi
pertama kan kamu cari rata-ratanya dulu. Iya. Terus nanti habis itu kan cari ragamnya dulu. Ragam itu yang eh, datanya, misalnya kayak 5 dikurang sama nanti hasil dari rata-ratanya itu kan dipangkatin 2 kayak gitu dan seterusnya kan dibagi berapa. Udah, kan kalau simpangan baku kan nanti hasilnya ini kan dikasih akar, akar dari ragam. Nah, ini kita nyarinya cuma ragam aja gitu loh. Ini Oh iya, iya. nggak sampai simpangan baku. Ya, itu namanya ragam yang sampai yang di situ aja gitu, nggak sampai dari akar gitu. Yang per n-1 bukan sih? Per n aja, pernya Oh, per per n. Heeh. Jadi data dikurang rata-rata terus dipangkatin 2 ditambah data dikurang rata-rata terus dipangkatin 2 kayak gitu. Dibaginya n-nya. Ada berapa datanya? mes. Ya, Rumus apa, X bar itu XI kali FI per N kan? X. Itu kalau data kelompok. Ini data tunggal sih. Jadi X Oh bar-nya iya, tinggal ditambah semuanya terus dibagi aja sama N-nya. nah, Heeh. itu ya. Mm.
Rata-ratanya ketemu berapa, Brandon? Empat wis. Iya, 4 betul. Heeh. Emang agak agak panjang sedikit angka-angkanya ya. Maksudnya agak berapa tuh? Ada berapa tuh? Ada 10 ya. Hmm. Kalau statistika itu sebenarnya kan mudah, cuman emang kayak kita butuh kayak teliti gitu. Kuncinya itu di ketelitian. Kalau udah sampai akhir tapi hasilnya salah kan pasti kita cari, oh letak kesalahan di mana ya gitu. Pasti ada yang nggak teliti kayak gitu. Iya wis. Mm-mm. Yes. Ya, Udah dapat berapa hasilnya? 2,4. Iya, 2,4 betul. Oke. Kalau untuk kuartil data tunggal udah dijelasin belum di sekolahan? Untuk kuartil. Yang tapi ini yang data tunggal. Kalau kemarin yang kita pelajari itu kan data kelompok. Data tunggal. Parkir udah sih. Udah. Terus kamu masih ingat nggak cara ngerjainnya nomor 7? Atau mau dijelaskan ulang? Eh, Harusnya sih ingat sih. Oke, mau dicoba dulu nomor 7? Boleh, Max. Iya, oke. Dicoba dulu nomor 7 ya. Nanti dicoba dulu nomor 7. Diurutkan dulu kan angkanya dari terkecil ke terbesar kan ya? Iya, Max. Nah,
Miss, Ya, kuartil itu yang jangkauan-jangkauan ini kan? kalau kuartil itu yang kalau jangkauan itu dia kayak data terbesar dikurang data terkecil. Itu kan jangkauan. Kalau kuartil Oke. tuh ada kayak dia membagi data itu menjadi 4 bagian gitu loh. Kalau kuartil kedua itu sama aja kayak median cara nyarinya. Uh, Hmm. hmm, atau mau mis kasih contoh dulu. Jadi Eh, pertama kamu coba cari, Hah? Kasih contoh dulu ya. boleh deh Miss. Oh ya, oke oke. Kasih contoh dulu sebentar, mis cari angkanya dulu. Tapi ada bermacam-macam ini sih, ada kayak 3 contoh gitu loh. Maksudnya versi beda-beda kayak gitu. Oke, sebentar. Ini itu dulu. Ini ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, 12. Oh ya. Nah, berarti di sini Miss kasih contoh yang ini ya. Nah, ini udah diurutkan aja ya. 4,5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Coba ini ada berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, karena ini datanya ada 12, pertama kita itu carinya yang kuartil kedua dulu, Brandon. Berarti kalau kuartil kedua itu kalau datanya ada 12, kalau 12 dibagi 2, itu berarti data ke-6 ditambah data ke-7 ya. Tengah-tengahnya ada 2 ya, karena kan ini genap. Iya enggak? Yang 8 Iya, ada tambah 2 ini ya. 8. Kan ini sisanya di sini berapa? Iya, jadi tengah-tengahnya ada 2 ini ya, Brandon ya. Oke. Jadi kuartil keduanya dia 8 tambah 8 terus dibagi 2. Berarti 16 dibagi 2. Berarti 8. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini karena di sini tengah-tengahnya ada 2, jadi untuk menghitung kuartil satu ini tuh ikut ke kiri. Kayak gitu loh, dihitung ke kiri. Kemudian yang satunya lagi juga dihitung ke kanan untuk nyari kuartil ketiganya. Nah, jadi untuk di kirinya satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti di sini tengah-tengahnya ada 2 juga. Jadi kuartil satu sama dengan 6 ditambah 7 dibagi 2. Kayak gitu. Wes. Ya. Berarti kuartil itu cari kuartil 1, 2 sama 3 Miss. Iya. Heeh. Satu sama 1, 2, 3 dulu. Tapi di sini yang ditanyakan kuartil ketiga sih.
Cuman wis nggak mau ngajarin kamu cara nyari Q1, Q2, Q3 gitu. Iya. Jadi prosesnya emang harus cari Q2 dulu. Baru bisa cari Q1 sama Q3-nya kan terus cari tengah-tengahnya dulu gitu. Kayaknya. Heeh. Nah, jadi di sini Q1-nya itu 13 bagi 2, 6,5 ya. Nah, terus ini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena genap tengah-tengahnya ada 2. Jadi di sini Q3-nya adalah 8 tambah 9 dibagi 2. Berarti 17 bagi 2, 8,5. Kalau misalkan Q2-nya cuma satu angka, Brandon. Kalau Q2-nya cuma satu angka, ya dia itu Q2. Jadi nggak ikut dihitung ke kanan atau ke kiri ya. Kalau tengah-tengahnya cuma satu angka. Contohnya misalkan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau kayak gini, ini Q2. Nah, ini kan ada 3, ini juga 3 kan. Nah, ini tengah-tengahnya ambil, ini Q1. Kayak gitu. Ambil tengah-tengahnya, ini Q3. Kayak gitu. Kalau tengah-tengahnya cuma satu, kayak gitu. Tapi kalau tengah-tengahnya ada 2, ikut dihitung ke kiri, ikut dihitung ke kanan. Gitu. Gimana kira-kira udah paham atau belum? Eh, udah lumayan, Mas. Udah paham Lumayan, sih, oke. Mas. Oke. Udah, kamu coba kerjakan nomor 7 ya. Heeh, coba kerjakan nomor 7.
Ya, Ya, hmm? Gimana, Brandon? hmm, Q3-nya apa? Gimana? Kamu udah nyari Q2-nya atau belum? udah dapat, Mas. Udah dapat. Oke, Q3-nya berapa? U3-nya tuh 7,5. Iya, 7,5 betul. Oke. Oke, sekarang nomor 8 ya. Nomor 8 itu simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil itu ada rumusnya. Setengah kuartil ketiga dikurang sama kuartil pertama. Jadi di sini nomor 8 ini kamu cari kuartil ketiga sama kuartil pertamanya, nanti mereka dikurang, terus nanti dibagi dua. Itu namanya simpangan kuartil. Ini rumus simpangan kuartil ya. Ya, Mas. Coba. Bentar, tak ngomong. Oh, udah, Mas. Udah, oke, hasilnya berapa? 1,5. Iya, 1,5 betul. Oke. Sebenarnya kamu materinya untuk yang eh, statistika ini kurang satu materi lagi sih. Terus udah selesai sih materi statistika. Kalau biasanya kalau yang murid lain yang kelas 10 kan bisa ngajar kelas 10 juga ada berapa murid ya? Tiga sama kamu yang kelas 10 tuh. Biasanya mereka habis ada peluang, biasanya ada materi peluang. Yang Oh, murid satunya itu setelah statistika, kan juga ada statistika.
setelah statistika dia peluang gitu. Terus yang kemarin juga satunya lagi juga peluang juga. Tapi ngikutin sekolahnya masing-masing sih kadang emang beda-beda. Nah, kemudian sekarang nomor 9 ini ya. Dan ini apa Miss contohin dulu? Nomor 9 apa kamu udah tahu caranya? Em, boleh coba dulu sih. Kamu mau coba dulu? Kamu mau coba dulu, Brandon? Oh, boleh, Mas. Oh, oke. Ah, iya, Mas. Heeh. Jadi itu kan nanti caranya tinggal nilai dikali frekuensi, nilai dikali frekuensi gitu satu-satu, terus kamu bagi sama total frekuensinya. Jadi caranya itu, Semuanya ini mereka, dikali iya, semuanya dikali. ini Heeh. Iya, ini kali. dikali. Heeh. Nanti dibagi sama frekuensi. Iya, heeh. Jadi di sini untuk rata-ratanya itu nanti itu heeh, beratnya itu dikali sama frekuensinya itu. Nah, terus nanti ini sigma ya. Jadi mereka nanti ditambahin semua. Ini kan mereka dikali gitu, dikali satu-satu. Setelah itu mereka ditambahin semuanya, kemudian dibagi sama jumlah dari frekuensinya. Frekuensinya ditotalin. Kayak gitu.
Dapat Mas, Berapa? 12,4. Iya, 12,4. Oke. Oke. Nah, sekarang coba yang nomor 10. Tapi di situ mencari X-nya gitu loh. Rata-ratanya udah ada 5,5. X, Iya, XI. ini, ini. Nyari X ini loh. Jadi di situ frekuensinya ada yang kosong. Cuman di sini rata-ratanya itu adalah 5,5. Rata-ratanya udah ketemu. Jadi kamu nyari salah satu frekuensinya gitu. Ini caranya kayak tadi kan. Caranya kayak tadi, oh caranya kayak nomor 9. Cuman kayak di sini kayak cuman diubah gitu loh, ubah sedikit gitu loh. Kalau tadi kan mencari rata-rata, ya kan? Kalau ini rata-ratanya udah Ya, ada kayak gitu. Heeh. Mau dicoba dulu? boleh Mas. Ya, oke, coba. Miss.
Ya, Eh, kenapa? Kayaknya udah ketemu deh, Miss. Berapa hasilnya? Jawabannya yang C. Iya, X-nya sama dengan 5. Oke. Oke, nah nanti untuk latihan yang bawahnya, nanti kita coba besok lagi ya. Ini Miss jelasin dulu ke kamu, barangkali kamu capek ngerjain kan dari tadi. Miss mau jelasin tentang itu ya, tentang rata-rata gabungan. Nanti soal latihannya nanti lagi. Ini kamu di sekolah masih belum itu ya, belum nambah ya materinya ya. Belum, Miss. Oh ya, oke oke. Oke, nah, oke di sini Miss jelasin dulu. Jadi untuk materi statistika sih Miss rasa sih udah selesai sebenarnya. Nah, kadang-kadang ini untuk rata-rata gabungan ini kadang-kadang dijelaskan, kadang-kadang juga enggak sama gurunya. Tapi kadang-kadang juga soal rata gabungan ini sering keluar gitu. Misalkan di soal-soal apa ya, mungkin nanti kamu TKA atau mungkin tes-tes masuk gitu, masuk perguruan tinggi misalnya kayak gitu atau apa. Kadang-kadang ada juga ini. Nah, jadi untuk rata-rata gabungan itu sebenarnya rumusnya ini ya. Rata-rata gabungan itu dia N1 dikali X bar 1 kemudian N2 dikali X bar 2 dibagi N1 ditambah N2. Nah, di sini untuk X bar 1 adalah rata-rata pertama, kemudian N1 itu adalah jumlahnya yang pertama, kemudian untuk X bar 2 itu rata-rata kedua, kemudian untuk N2 itu adalah jumlah yang kedua. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini, kalau misalkan emang datanya itu banyak ya, Brandon ya, maksudnya nggak cuman dua. Kalau ini kan cuman dua mentoknya kan. Nah, misalkan ada banyak, itu rata-rata gabungannya tuh ya, dia rumusnya X1 dikali N1, X bar 2 dikali N2 ya, N3 dikali X bar 3 dan sampai selesai. Kemudian dibaginya N1 ditambah N2 ditambah N3 dan seterusnya, kayak gitu. Biasanya soal-soal rata-rata gabungan ini soalnya cerita kayak gitu. Nah, Miss kasih contoh di sini, satu contoh. Misal sebuah kelas mempunyai 30 siswa pria dan 16 siswa wanita. Rata-rata tinggi badan pria sama dengan 165 cm dan rata-rata tinggi badan wanita sama dengan 158 cm. Tentukanlah rata-rata tinggi badan siswa-siswa tersebut kayak gitu. Nah, jadi di sini untuk kita pakai N1 N2 aja. Jadi di sini untuk N1-nya yang pria ya. Jadi untuk N1-nya sama dengan 30. Kemudian untuk siswa wanitanya, berarti N2-nya itu siswa wanita 16. Kemudian rata-rata tinggi badan pria 165 cm. Berarti X1 bar itu 165 cm. Kemudian rata-rata tinggi badan wanita 158 cm. Berarti X bar 2 sama dengan 158 cm. Kayak gitu. Nah, yang ditanyakan rata-rata tinggi badan siswa-siswa tersebut. Nah, jadi di sini kita cari untuk rata-ratanya, kita tulis rumusnya dulu. N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2 dibagi N1 ditambah N2. Nah, jadi di sini untuk N1-nya 30 dikali X bar 1 165 ditambah N2-nya 16 dikali X bar 2-nya 158. Kemudian dibagi N1 tambah N2. 30 ditambah 16. Gitu. Sama dengan, nah 30 dikali 165. Berarti berapa ya? Sebentar. 30 dikali 165. 4.950 ditambah 16 dikali 158. 2.528 dibagi 48. Sorry, dibagi 46 ya. 30 ditambah 16
46. Nah, berarti yang atas ditambah jadi 7.478. 7.478 dibagi 46. Dibagi 46. 162,57 ya. Nah, jadi kayak Ya, gitu Brandon. Kamu mungkin bisa tulis rumusnya aja ya Brandon ya. Rata-rata gabungan ya. iya, Miss. Saya dulu. Rata-rata gabungan. Ya, oke. Udah, Miss. Coba satu soal terakhir ya. Kamu ya. Yang ini rata-rata gabungan. Sebentar. Nah, coba kamu kerjakan nomor satu aja ya Brandon ya. Untuk menghabiskan waktu sih. Terus nanti habis itu selesai les, nanti kamu itu ya, jangan lupa diisi refleksinya ya. Ya, Miss. Ya, oke. Oh, dapat, Miss. Oke, oke, hasilnya berapa? 56. Iya, 56. Oke, oke Brandon. Untuk hari ini kita sampai sini dulu ya Brandon. Nanti habis ini Miss ada kelas lagi jam 10. Miss. Kira-kira dari yang kita pelajarin hari ini,
Kamu sudah paham semuanya atau ada yang bingung? Eh, Rata-rata udah paham sih, Ya, Miss. oke rata-rata udah paham ya, nggak ada bagian yang tersulit ya untuk hari ini ya. Iya, Iya, mungkin nanti untuk pertemuan besok kalau memang masih statistika nanti kita lanjutkan soal yang tadi sama yang rata-rata gabungan ini. Mungkin yang tadi ambil 2 atau 3 soal lagi. Kalau kamu data kelompok masih ingat kan, nggak usah diulang. Tapi kalau kamu mau ulang juga boleh. Sama nanti kita selesaikan yang soal-soal rata-rata gabungan ya. ya, Miss. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu, Brandon, sebelum selesai kelas hari ini? Eh, ada sih, Miss. Apa? Ada apa nggak ada? Gak ada, Miss. Oh, nggak ada. Oke. Oke. Kalau nggak ada, Miss tutup dulu untuk kelas hari ini. Kamu bisa log out keluar aja ya, karena ini murid sebelumnya udah masuk di sini sih. Oke, Miss. Ya, oke. Bye, Brandon. Selamat pagi menjelang siang. Oke. Ya.